Halo semuanya, selamat datang di channel Random Vlog. Di video kali ini saya mau ngasih lihat ke teman-teman ada apa aja sih di back office-nya mokapost.com ini. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman, sebelum mulai ini teman-teman harus tahu dulu kalau ini tuh bisa diakses lewat browser apapun ya, tapi disarankannya Google Chrome. Nah, teman-teman aksesnya ke sini nih, backoffice.mokapost.com. Nanti akan tampil seperti ini, lalu teman-teman masukkan email dan passwordnya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal saat pertama kali teman-teman masuk ke back office-nya Moka. Ini namanya dashboard. Ada apa aja sih di dashboard? Pertama kita ada lihat di sini ada summary sama outlet comparison. Kita bahas dulu yang summary deh. Yang summary ini ada apa aja? Yang pertama kita lihat di sini ada all outlet. Teman-teman di sini bisa pilih outlet mana yang pengen teman-teman lihat. Misalkan di sini F&B gitu ya. Kalau teman-teman punya 2 atau 3 outlet, ini teman-teman pilih dulu di sini. Kalau teman-teman punya 1 outlet ya cukup nanti di sini ada dengan sendirinya. Nah, kalau saya pengen all outlet nih, misalkan semua cabang nih. Terus di sebelahnya ada tanggal berapa yang pengen kita tarik datanya. Ini teman-teman bisa custom kayak gini, misalkan dari tanggal 5 sampai tanggal 14 gitu bisa ya. Ini ada today, yesterday, this week, last week, this month, last month gitu ya. Kita pilih yang last month. Apply. Nah, ini yang akan tampil. Ini datanya data bulan lalu gitu ya ceritanya. Lalu berikutnya di bawah ada gross sales. Gross sales, net sales, gross profit, transaction, average sale per transaction, sama gross margin. Nah, apa bedanya gross sales sama net sales? Kalau gross sales itu semua angka penjualan. Jadi ini termasuk diskon, termasuk pajak gitu ya, gratuity kalau ada. Nah, ini udah dipotong sama pajaknya, sama diskon dan refund kalau ada. Terus gross profit itu net sales dikurangi harga beli dikurangi net sales dikurangi harga beli, Gross profit itu net sales dikurangi harga beli atau harga modal. Transaksi di sini ada 202 transaksi nih. Itu adalah berapa customer gitu ya transaksi itu. Bisa jadi enggak juga sih, karena satu customer bisa jadi 2 kali transaksi, 3 kali transaksi gitu ya. Terus di sini ada average sale per transaksi. Jadi rata-rata transaksinya berapa sih satu customer itu. Terus ada gross margin gitu ya teman-teman. Nanti untuk lebih detailnya lagi kita lihat di yang report ini. Ada di report sales. Kenapa bisa gross salesnya segini, net salesnya segini, gross profitnya segini. Nanti kita lihat reportnya di sini. Kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah kita lihat daily gross sales amount. Di sini ada diagram kayak gini ya. Jadi ini tuh diagram penjualan berdasarkan tanggal nih. Dan tanggal ini tuh berdasarkan yang teman-teman sortir tadi di atas. Karena saya pilihnya last month, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan nih ada semua nih transaksinya. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata tanggal 12 saya rame nih, tanggal 12, tanggal 16 itu rame, tanggal 15 itu rame. Itu ada apa ya? Jadi kita bisa ancang-ancang nih buat di bulan berikutnya. Siapa tahu ada momen yang sama gitu ya. Terus ada juga momen yang sepi. Kenapa kok sepi? Ini hari apa ya? Ini tanggal berapa ya? Kok ada momen apa ya di sini kok sepi? Jadi kita juga bisa siapin promo mungkin gitu ya. Ini analisanya kayak gitu. Di bawahnya ini ada analisa per hari gitu ya. Hari apa sih yang rame biasanya? Oh ternyata hari Jumat nih yang rame. Sementara hari Minggu sepi. Berarti hari Minggu harus kita gas dulu nih promonya gitu ya. Cara bacanya kayak gitu. Terus di sini ada per jam 12 malam sampai jam 5 pagi ini kan kosong nih, nggak ada penjualan nol. Terus mungkin karena tokonya tutup ya. Terus ada kenaikan lagi di sini jam 10 biasanya. Terus jam 2 biasanya. Nah, kita bisa siapin di sini. Misalkan ada 2 shift gitu ya. Oh berarti shift yang malam itu yang sampai jam segini itu harus lebih banyak daripada shift pagi. Karena shift pagi itu penjualannya kecil gitu. Jadi ini bisa dihandle sama sedikit karyawan gitu ya. Itu analisanya. Di bawahnya ada item summary.
Item summary itu kita bisa analisa item apa aja sih yang fast moving gitu ya. Terus di bawahnya ada kategori dari volume penjualan sama dari amount penjualan nih. Ini kan 3.500.000 nih yang uncategorized. Yang ikan bakar 2 juta tuh ya. Di sini yang paket mami 202 tuh ya. Ini berarti secara transaksi lebih banyak transaksinya yang ini secara kategori per kategori ya. Tapi untuk menghasilkan uang yang ini yang uncategorized nih sama yang ikan bakar. Lalu di bawahnya ada top items by kategori. Apa sih ini? Jadi kan kita punya kategori tuh. Teman-teman juga punya kategori yang mungkin kategori makanan atau minuman biasanya. Atau kalau retail lebih banyak lagi tuh kategori makanan, minuman, cemilan kayak gitu ya. Terus kalau jualan baju ada celana, ada baju, ada gamis, ada hijab dan lain-lain, itu kan kategori ya. Nah, per kategori kan ada itemnya. Misalkan di sini kopi. Kopi itu di kategori kopi itu apa sih yang rame? Ternyata espresso sama cafe mocha nih yang rame. Nah, untuk yang gak rame gimana? Itu kita bisa analisa dari sini. Yang untuk yang kurang ramai berarti kita bahan bakunya nggak usah nyetok banyak-banyak. Kita cukup nyetok yang ramenya ini aja gitu. Di sini juga daging sapi yang ramenya iga sapi sama tulang sumsum misalkan kayak gitu ya. Terus ini makanan yang paling banyak bakso Malang gitu. Gitu ya teman-teman. Terus di sini yang uncategorized juga ada. Yang mana lagi nih? Yang cake, red velvet ternyata banyak. Jadi harus disiapin nih stoknya red velvet sama tiramisu gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang tadi kan ada summary. Nah, kita lanjut ke sini nih. Outlet comparison. Nah, jika teman-teman punya beberapa outlet, teman-teman bisa ngelihat perbandingan outletnya teman-teman di sini nih. Kita add outletnya dulu. Misalkan outlet 1 yang ini kita bandingkan dengan yang retail misalkan. Nah, kalau udah ada 2 gini bisa dibandingkan. Teman-teman juga harus pilih dulu tanggalnya nih. Last month. Oke. Nah, gini ya. Jadi di sini kita bisa bandingin langsung nih gross salesnya berapa, net salesnya berapa, ada berapa transaksi gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu langsung di sini outlet mana sih yang kira-kira menguntungkan dan outlet mana yang kurang menguntungkan. Kalau outlet teman-teman ada banyak lebih dari 1 gitu ya. Kalau 1 cukup aja sih, nggak usah ke comparison karena nggak ada yang di-compare kan. Oke. Nah, gitu aja deh kayaknya untuk di dashboardnya ini. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan lagi tentang mokapos.com boleh DM saya di WhatsApp ataupun DM di Instagram gitu ya. Terus kalau teman-teman masih mau lihat video-video yang lainnya juga boleh. Masih ada beberapa lagi video tentang Mokapos. Dan jangan lupa lihat video saya yang lainnya, yang vlog-vlog saya ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir.